Selamat datang di seri Herbal Nusantara episode 39. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas 10 tanaman pilihan yang masing-masing menyimpan khasiat kesehatan menakjubkan, namun jarang disadari. Mari kita mulai. 1. Butun. Pohon pantai ini dikenal dengan buah kotaknya yang terapung di laut. Dalam tradisi pesisir, bijinya digunakan sebagai racun ikan atau tuba. Meski beracun, pengolahan tertentu memanfaatkan daun dan bijinya untuk obat kulit gatal dan luka luar. Secara kimia, butun mengandung saponin, flavonoid, dan alkaloid. Beberapa penelitian menunjukkan potensinya sebagai antimikroba dan anti kanker, sekaligus sumber senyawa bioaktif yang menarik untuk dikembangkan. 2. RBI gunung. Kerabat stroberi ini tumbuh liar di daerah pegunungan. Buahnya merah cerah dengan rasa asam manis, mengandung vitamin C tinggi, antosianin, dan flavonoid. Dalam pengobatan tradisional, daun RBI gunung seringkali dijadikan teh herbal untuk kesehatan pencernaan dan mengobati diare, sementara buahnya dimakan segar untuk memperkuat daya tahan tubuh. Riset menunjukkan aktivitas antioksidan dan antidiabetik dari ekstraknya, menjadikannya bukan sekadar pangan liar tetapi juga kandidat fitofarmaka. 3. Oyong atau gambas. Buah muda oyong populer sebagai sayur. Dalam tradisi Jawa dan Cina, biji keringnya dipakai sebagai obat cacing dan peluru dahak, sedangkan ekstrak buah dipakai untuk menurunkan demam. Fitokimianya mencakup kukurbitasin, flavonoid, dan saponin. Penelitian modern menunjukkan efek antidiabetes, antiinflamasi, serta hepatoprotektif. Buah tua menghasilkan serat alami untuk spons loofah, memberi nilai tambah non-pangan. 4. Koro pedang putih. Tanaman merambat ini menghasilkan polong besar dengan biji putih. Dalam tradisi, jarang dimakan langsung karena mengandung senyawa antinutrisi, tetapi setelah diolah bisa menjadi sumber protein. Biji koro pedang putih mengandung protein urease, asam amino, dan lektin. Dalam riset modern, senyawanya digunakan di bidang farmasi, bioteknologi, hingga industri enzim. Di beberapa daerah tropis, daunnya juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 5. Koro pedang merah. Mirip dengan koro pedang putih, tetapi bijinya coklat kemerahan dan polongnya lebih panjang. Dalam etnomedisin Asia, daun dan polong mudanya dipakai untuk mempercepat penyembuhan luka. Biji koro pedang merah yang difermentasi bisa diolah menjadi pangan tinggi protein. Secara kimia mengandung flavonoid, fenol, dan glikosida. Penelitian menunjukkan potensi antidiabetes, antihipertensi, serta aktivitas antimikroba. 6. Bendo. Kerabat nangka ini menghasilkan buah besar dan getah kental yang dahulu dipakai sebagai perekat. Kulit batang bendo digunakan secara tradisional untuk obat bisul dan luka luar. Air rebusan daun mudanya diminum sebagai ramuan gangguan pencernaan. Secara kimia, bendo mengandung tanin, flavonoid, dan senyawa artokarpen. Penelitian modern menemukan efek antiinflamasi, antibakteri, dan potensi anti kanker dari ekstrak bagian kayunya. 7. Malapari atau karanja. Pohon pesisir ini menghasilkan biji penghasil minyak karanja. Dalam pengobatan Ayurveda, minyaknya dipakai untuk mengatasi penyakit kulit seperti kudis, eksim, dan luka bernanah. Kandungan utamanya berupa flavonoid, karanjin, pongamol, dan asam lemak. Penelitian modern mendukung khasiatnya sebagai anti jamur, antibakteri, antidiabetes, dan antiinflamasi. Selain obat, minyak karanja juga potensial sebagai biodiesel, memberi nilai ekonomi tambahan. 8. Jonggol. Masyarakat lokal sering menyamakan tumbuhan liar beraroma khas ini dengan lempong, padahal keduanya spesies yang berbeda, meski secara fisik memang mirip. Daunnya secara tradisional dipakai sebagai ramuan batuk, penurun panas, serta sayuran pahit untuk kesehatan hati. Senyawa fitokimianya meliputi sesquiterpenlakton, flavonoid, dan minyak atsiri. Riset menunjukkan aktivitas antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik, mendukung pemakaian tradisionalnya. 9. Lidah kucing atau bunga pukul 8. Tanaman hias berbunga kuning ini dikenal juga sebagai ramuan tradisional penambah stamina. Daunnya digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan masalah reproduksi pria. Secara kimia mengandung flavonoid, terpenoid, dan tanin. Penelitian modern membuktikan adanya aktivitas afrodisiak, antidiabetes, hepatoprotektif, serta antioksidan kuat. Karena itu,
Turnera sering disebut sebagai natural tonic dalam literatur herbal tropis. 10. Truntum putih. Sebagai bagian dari ekosistem mangrove, truntum putih berperan penting dalam menjaga pantai dari abrasi. Dalam pengobatan tradisional, kulit kayu dan daunnya dipakai sebagai obat luka dan penyakit kulit. Kandungan utamanya meliputi fenolik, flavonoid, dan tanin. Riset modern menemukan potensi antioksidan, antibakteri, dan anti jamur, serta kemungkinan dikembangkan sebagai sumber senyawa bioaktif dari hutan mangrove. Demikian 10 tanaman dalam Herbal Nusantara episode 39. Dari butun di pesisir, arbei gunung di dataran tinggi, hingga truntum putih di hutan mangrove, semuanya memperlihatkan betapa luasnya khazanah obat alami Nusantara. Mari kita jaga kelestariannya agar tetap memberi manfaat di masa depan.